Konseling Pendekatan RIT. Kami akan menceritakan kasus singkat mengenai anak yang dulunya adalah orang yang berprestasi, aktif, cerdas di kampusnya. Ia juga memiliki teman dekat yang dimana itu membuat kepribadiannya semakin baik. Tapi pada suatu hari, ada kejadian yang membuat teman dekatnya ini meninggal dunia. Hal ini membuat si anak merasa terpuruk dan menyalahkan diri sendiri, bahkan ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Yuk. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya tuh ada masalah sama anak saya, mengenai anak saya. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ayu Irmawati. Di sini saya selaku psikolog yang akan membersamai ibu dan anak ibu untuk sesi konseling pada pagi hari ini. Bisa Ibu ceritakan permasalahan apa yang sedang dialami anak ibu? Jadi itu anak saya tuh tiba-tiba itu berubah drastis dalam beberapa bulan ini. Dia tuh awalnya tuh anak yang rajin, dia juga berprestasi, anaknya tuh ceria kayak nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Tapi entah kenapa itu di beberapa bulan ini dia tuh berubah banget, kayak pendiam, terus tuh tertutup banget Bu. Kayak nggak mau cerita apapun sama keluarganya, nggak ada, kayak pulang gitu tiba-tiba langsung masuk kamar, nggak keluar-keluar lagi, kayak benar-benar tertutup dan kelihatan murung terus gitu. Dan saya juga dapat laporan kalau dia tuh jarang masuk kelas, jadinya nilainya tuh menurun drastis. Saya tuh khawatir ada apa-apa sama anak saya, dan saya udah coba untuk ngomong sama anak saya, tapi anaknya tuh tambah diem, tambah kayak ya udah gitu aja, kayak nggak ada yang bisa saya cari tahu gitu loh dari anak saya. Oh gitu, barangkali beberapa bulan terakhir ada kejadian tertentu yang menimpa anak ibu. Oh, beberapa bulan terakhir ya? Ya. Oh iya, saya ingat. Jadi beberapa bulan yang lalu itu sempat ada kejadian di mana teman deket anak saya itu mengalami kecelakaan gitu Bu, dan dia tuh meninggal dunia. Oh gitu, innalillahi. Anaknya hari ini ikut nggih Bu? Jadi tadi anak saya ikut, tapi di luar. Tadi waktu saya suruh masuk, dia katanya masih ragu gitu loh Bu untuk ikut sesi ini gitu. Oh nggak apa-apa Bu, nanti coba jenengan temui lagi anaknya, jenengan suruh coba untuk kita mulai sesi konseling pada pagi hari ini bersama saya. Nah barangkali nanti ibu bisa tunggu di luar, saya akan ngobrol dulu sama anaknya. Oh gitu, saya coba. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Dengan Mbak Mirza ya? Baik Mbak Mirza, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Irmawati. Di sini ibu yang akan membersamai Mbak Mirza untuk sesi konseling pada pagi hari ini. Mbak Mirza nggak perlu takut, nanti bisa cerita apa aja. Anggap ibu ini seperti teman sendiri. Mbak Mirza, kuliahnya bagaimana? Berat Bu, capek. Kok lemes gitu jawabnya? Coba diceritakan Mbak Mirza, apa yang membuat capek dan berat? Saya bingung Bu, harus cerita dari mana. Bingung ya? Jadi gini, ibu itu senang kalau Mbak Mirza bisa cerita tentang masalahnya Mbak Mirza ke ibu. Mbak Mirza tenang aja, nanti ibu juga akan menjaga kerahasiaan dari ceritanya Mbak Mirza. Jadi gini Bu, saya dulu tuh punya pacar. 6 bulan yang lalu dia tuh meninggal. Dan dari kejadian itu saya tuh ngerasa sedih banget Bu, ngerasa hampa, nggak tahu arah. Jadi gimana ya Bu? Jadi Pelan-pelan, berat ya buat cerita. Gak apa-apa, ibu tahu apa yang Mbak Mirza rasakan. Cerita pelan-pelan aja. pacar saya tuh meninggal, dan itu kejadiannya sangat benar-benar di depan mata. Kenapa sih Bu saya nggak bisa semandiri itu? Kenapa saya harus minta pacar saya jemput saya di waktu itu? Saya bodoh banget Bu, saya
saya sudah meninggal dan waktu pun nggak bisa diulang, Bu. Dan itu semua gara-gara saya, Bu. Padahal saya sangat menyayangi dia, Bu. Tapi kenapa saya yang mencelakainya? Bagaimana kronologinya? Coba Mbak Mirza ceritakan pelan-pelan. Tenang dulu. Coba sekarang Mbak Mirza tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Jadi gini, Bu. Awalnya itu saya tuh WhatsApp pacar saya untuk menjemput saya di depan kampus. Kemudian setelah saya tunggu beberapa lama, akhirnya pacar saya tuh datang, Bu. Saya gembira dong, Bu, ketemu pacar saya. Namun kemudian pacar saya itu turun dari sepedanya untuk menjemput saya di depan gerbang. Ketika pacar saya menyeberang, ada sebuah motor yang sangat melaju dengan kencang, Bu. Dan akhirnya itu menabrak pacar saya, Bu. Saya salah, Bu. Saya yang telah membunuh pacar saya. Ini dilap dulu air matanya pakai tisu. Ibu turut berduka cita atas meninggalnya pacarnya Mbak Mirza. Mbak Mirza nggak apa-apa, nangis aja. Kalau nangis itu bisa membuat Mbak Mirza lebih tenang. Jadi karena kematian pacarnya Mbak Mirza itu, Mbak Mirza merasa bersalah karena minta dijemput. Iya, Bu. Saya merasa semua itu kesalahan saya. Dan saya juga berpikir saya mau mati juga, Bu, untuk menebus semua kesalahan ini. Jadi Mbak Mirza merasa kalau Mbak Mirza ikut mati itu adalah jalan yang terbaik. Entahlah, Bu. Bagaimana dengan orang tua Mbak Mirza? Terus orang tua pacarnya Mbak Mirza juga? Orang tua saya selalu menguatkan saya, Bu. Dan juga orang tua pacar saya pun juga sudah menerima semua takdir ini. Tinggal saya sendiri aja, Bu, yang belum bisa menerima semua ini. Saya pun tetap berpikir untuk saya harus ikut mati, Bu, supaya bisa membalikan semua keadaan ini. Gimana lagi ya, Bu? Saya terus dikejar perasaan bersalah, Bu. Dan kejadian hari itu pun selalu terulang-ulang di pikiran saya, Bu. Jadi Mbak Mirza berpikir kalau Mbak Mirza ikut mati itu adalah keputusan terbaik. Lalu bagaimana dengan orang tua Mbak Mirza? Gimana juga perasaan orang tua dari pacarnya Mbak Mirza? Apakah mereka akan juga merasa setuju dengan keputusan Mbak Mirza begitu? Iya, Bu. Saya rasa itu cara yang paling terbaik. Coba Mbak Mirza pikirkan lagi. Apakah dengan Mbak Mirza memilih keputusan itu adalah keputusan terbaik? Apakah ketika nanti Mbak Mirza mati akan membuat Mbak Mirza merasa lebih bahagia? Bukankah itu akan menambah beban lagi untuk orang tua Mbak Mirza? Juga untuk orang tua pacar Mbak Mirza, apalagi Mbak Mirza juga sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Iya juga sih, Bu. Saya rasa itu juga malah menambah masalah. Saya bingung, Bu. Jadi Mbak Mirza sekarang sudah merasa bahwa mati bukanlah solusi yang terbaik, bukan? Saya mengerti, Bu, tapi saya sulit untuk memaafkan diri saya sendiri karena saya masih merasa semua permasalahan ini berawal dari saya, Bu. Sekarang gini, coba Mbak Mirza resapi lagi. Orang tua pacar Mbak Mirza sudah mengikhlaskan kepergian anaknya. Ibu yakin Mbak Mirza juga pasti bisa kan untuk mengikhlaskan kepergian pacarnya Mbak Mirza? Iya, Bu. Berarti pikiran saya terlalu pendek ya, Bu. Apakah Mbak Mirza pernah menceritakan permasalahan ini ke orang tua Mbak Mirza? Tidak, Bu. Saya selalu bingung untuk memulai cerita sehingga berakhir dengan menangis, lemes, dan saya nggak kuat cerita, Bu, ke orang tua. Untuk sementara ini apa yang Mbak Mirza rasakan? Sudah sedikit lebih baik, Bu, karena sebelumnya saya nggak pernah menceritakan ini kepada siapapun. Dan sekarang saya cukup lega karena saya bisa mengeluarkan semua beban yang selama ini saya pendam. Oke,
Jadi kira-kira di sesi pertemuan konseling pada pagi hari ini, kesimpulan apa yang Mbak Mirza dapatkan? Saya masih merasa berdosa, Bu. Dan sampai sekarang saya masih bingung untuk mengembalikan diri saya yang sebelumnya. Coba sekarang Mbak Mirza bayangkan lagi, kira-kira jika Mbak Mirza mengambil keputusan yang salah seperti itu, apakah pacar Mbak Mirza di sana akan merasa bahagia? Enggak sih, Bu. Jika Mbak Mirza bahagia di dunia, pasti pacar Mbak Mirza juga ikut bahagia di sana melihat Mbak Mirza. Toh masa depan Mbak Mirza juga masih panjang. Coba Mbak Mirza ceritakan, apa yang ingin Mbak Mirza capai di masa depan? Banyak sih, Bu. Dan yang pasti saya ingin sekali untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Ya kan? Coba bayangkan, gimana orang tua Mbak Mirza tanpa Mbak Mirza? Apalagi Mbak Mirza ini anak satu-satunya ya. Siapa yang akan menemani dan membahagiakan mereka nanti di masa tuanya? Iya Bu, seharusnya saya berpikir lebih panjang. Oke, sekarang Mbak Mirza bisa nggak menceritakan peristiwa dan permasalahan Mbak Mirza yang tadi diceritakan ke ibu, ke mamanya Mbak Mirza? Iya, Bu, saya akan mencoba. Monggo ibu, silahkan. Silahkan Mbak Mirza bisa menceritakan apa yang Mbak Mirza rasakan kepada mamanya. Ya nak, mama nggak tahu apa yang terjadi sama kamu akhir-akhir ini. Seharusnya mama lebih peka. Itu tuh takdir, itu bukan salahmu. Kamu nggak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mama juga harusnya lebih peka sama apa yang terjadi sama kamu. Orang tuanya pun nggak menyalahkan kamu kan, karena itu memang takdir dari Allah. Itu bukan salahmu, bukan salah siapapun. Iya, Ma. Maafin Mirza selama ini belum bisa menjadi kebanggaan Mama seperti dulu. Mirza janji, mulai hari ini Mirza akan berubah menjadi lebih baik dan menghilangkan semua pikiran buruk dari pikiran Mirza, Ma. Jadi gini Bu, setelah tadi saya melakukan konseling bersama Mbak Mirza ini terindikasi emosi mania. Jadi emosi mania sendiri itu adalah kondisi di mana seseorang itu sering merasa bersalah, sering merasa dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Tapi itu bisa kemungkinan akan membaik seiring berjalannya waktu, tentunya dengan support dan dukungan dari orang tua dan lingkungan di sekitarnya. Tadi juga sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran yang rasional dari Mbak Mirza sendiri setelah tadi ada pemikiran yang sedikit irasional, yaitu keinginan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Tapi tenang Ibu, tadi sudah mulai membaik, dia sudah mulai menyadari bahwa dia adalah anak satu-satunya yang harusnya tidak berpikir dengan pendek. Ya, jadi begitu ya Bu. Oh ya, ini ada sedikit gift yang akan saya berikan kepada Mbak Mirza. Nanti ketika Mbak Mirza merasa mulai kehilangan motivasi atau mulai putus asa, Mbak Mirza bisa membuka kotak ini yang isinya adalah kalimat-kalimat positif yang nanti akan memberi semangat tersendiri untuk Mbak Mirza. Makasih ya, Bu. Makasih ya Bu sudah membantu anak saya dalam prosesnya ini. Nggih, sami-sami. Terima kasih ya Bu. Sami-sami Bu. Makasih, Bu. Semangat ya Mbak Mirza. Berdasarkan ilustrasi yang sudah kami simpulkan tadi, kami menggunakan teori RET atau Rational Emotive Therapy. Nah, hal ini didesain untuk menghadapi dan mengubah keyakinan irasional pada klien menjadi rasional. Dan kami juga menggunakan teori ABC yang dimana A mengacu pada activating atau pengaktifan event, lalu B merupakan belief atau keyakinan seseorang terhadap kejadian, dan C adalah konsekuensi emosional yang mengikuti pada diri klien. Sekian dari
kami. Thanks for watching. Bye-bye. About to catch another fight. The apple bottom make 'em wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night.